tanah ulangillah, sama tanah ulangillah. Datangmu dari gunung, susur lembah dan sungai, di tangan para empu bentuk sungguh menawan. Bodimu ramping runcing, tiang tinggi berlayar, berkatir kanan kiri, berkulit warna putih. Ola billahi la ilaha iya tamahla iya tamboi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, rahmat dan hidayah sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini guna mengikuti acara sosialisasi dan diskusi budaya positif. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita, membawa kita dari alam yang tergelitar menuju alam yang terang. Marilah kita mulai acara sosialisasi ini dengan mengucapkan basmalah. Acara yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Dambok. Kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan juga kepada Lina selaku guru penggerak yang mendapatkan tugas melaksanakan kegiatan sosialisasi. Salah satu kegiatan atau tugas guru penggerak yaitu sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungannya dan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan teman-teman yang ikut CGP ini, juga teman-teman yang akan melaksanakan kegiatan atau mengikuti kegiatan berikutnya, dan juga teman-teman yang baru mendaftar, mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memberikan kesuksesan dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan kita selanjutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat sadar bahwa sekarang ini begitu banyak tugas-tugas yang diberikan kepada kita semua guru yang ada di Indonesia. Dan bukan cuma guru, juga kepala sekolah pun juga mendapatkan tugas yang lebih berat pasti daripada guru. Bukan dalam hal bekerja secara fisik kalau kepala sekolah, tapi secara psikis, sehingga kita semua yang pertama kita lakukan sebelum dan setelah bangun tidur itu adalah doa dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rahmat kepada kita semua, serta dilimpahkan rezeki kepada kita semua. Karena kesehatanlah yang utama dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan beraktivitas dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak sama lebar dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengikuti kegiatan Lina. Mudah-mudahan seluruh rangkaiannya bisa terlaksana dengan sukses, sehingga Lina bisa terus guru penggerak untuk angkatan ini. Baik Bapak dan Ibu, saya merasa demikian akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua kegiatan beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling mendoakan. Sudah berserak juga. Mari kita saling mendoakan teman-teman kita. Wa ta'awanu 'alal taqwa wa ta'awanu 'alal birri. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam koridor agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemaparan materi sosialisasi dan diskusi budaya positif. Kepada Ibu Nina, disilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas support dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru di SMK Negeri 1 Sinambung. Saya ingin mengucapkan salam dan bahagia untuk kita semua pada hari ini. Di mana pada hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi dirangkaikan dengan diskusi terkait budaya positif. Namun demikian Bapak Ibu, di sini sebetulnya saya merasa sangat insecure, mengingat saya tahu Bapak Ibu di sini adalah orang-orang hebatnya SMK Negeri 1 Sinambung, orang-orang yang jauh lebih berpengalaman dari saya. Tapi lewat kesempatan ini saya tahu ini adalah bagian dari proses belajar. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saksikan di sini Bapak Ibu, ada slide yang ingin saya tampilkan. Nah, ini ada gambar Bapak Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional kita. Nah, Anda memandang diri sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kenapa saya mengangkat ini Bapak Ibu? Saya juga pernah sudah sampaikan pada saat pendampingan 2 kemarin. Sekali lagi bahwa di sini walaupun saya sebagai seorang guru di sini, tapi itu diposisikan pada saat berada bersama dengan siswa. Tapi untuk hari ini justru saya di sini bukan sebagai untuk pembelajar kepada Bapak Ibu, tetapi justru saya lah yang ingin belajar bagaimana caranya sehingga bisa menerapkan ilmu yang didapatkan pada kegiatan guru penggerak ini bisa diaplikasikan dalam lingkungan di sekolah kita. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada tayangan video. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak atas sambutannya. Bukan ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu terkait tentang video yang tadi. Di sini saya ingin meminta
tanggapan dari Bapak Ibu tentang video tadi. Makna atau pembelajaran apa kira-kira yang dapat kita petik dari video yang ditampilkan di atas? Barangkali ada yang bisa memberikan pendapatnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terus terang saya sebenarnya sangat mengapresiasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak. Utamanya dalam membangun bagaimana kita membangun suatu kinerja kita menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, saya melihat menyimak tadi video yang ada. Artinya di sini saya melihat anak-anak yang punya semangat kerja dalam hal bagaimana supaya dia memiliki suatu harapan yang bagus dalam hal menuju tujuan apa yang ingin dia capai di dalam melakukan suatu kegiatan atau dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi setelah mendapatkan satu ada tinjauan dari orang tuanya sendiri, ada masukan dari orang tuanya tentang bagaimana supaya bisa mencapai tujuan yang ada, sehingga dengan belajar dari pengalaman, melihat dengan apa yang ada di sekelilingnya, akhirnya bisa dia mencapai cita-cita tersebut. Jadi mungkin hanya itu yang bisa sampaikan, dan sebagai tidak pendidik harusnya serta melihat anak-anak itu, kita harus melihat anak-anak supaya kita bisa mampu membeda-bedakan atau memecah-mecahkan bagaimana kemampuan siswa itu sendiri supaya bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pendapat yang sangat luar biasa dari Ibu kita, Ibu Satria, selaku guru agama di SMA Negeri 1 Manado di sini. Yang sudah dipaparkan bahwa yang saya bisa petik dari apa yang beliau sampaikan adalah belajar dari pengalaman. Ya. Jadi dalam video tadi satu kata kunci tadi yang disampaikan yaitu belajar dari pengalaman. Kemudian bagaimana kita melihat hal-hal yang ada di sekeliling sehingga bisa menjadi motivasi untuk mencapai suatu cita-cita atau kehidupan. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang bisa menyampaikan pendapatnya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang tadi yang saya sempat lihat, di sini saya melihat bahwa untuk mencapai sesuatu itu dibutuhkan sebuah proses. Kemudian dalam proses itu seorang anak itu dia tidak bisa sendiri. Jadi ada ibunya mungkin ibu kandungnya, ada ibu yang menuntun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, jadi tidak serta-merta anak tadi kan mau makan es krim, ya kan? Jadi tidak serta-merta ibunya langsung memberikan es krim, tapi dia mengajarkan kepada anaknya supaya dia mau makan es krim, kamu harus melalui dulu proses. Jadi secara tidak langsung ibunya mengajarkan yang pertama kemandirian, ya, kemandirian terhadap anak tersebut untuk bagaimana bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi intinya itu harus melalui sebuah proses dan kerja keras. Saya kira demikian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa juga tadi pendapat dari Ibu Dina yang menurut saya mengajarkan kita ya ada kata yang bisa dipetik lagi dari pendapatnya Ibu Dina tadi, yaitu
untuk mendapatkan sesuatu itu membutuhkan sebuah proses, tidak bisa instan Bapak Ibu. Jadi di sini pembelajaran lain yang dapat kita petik adalah bagaimana dalam mencapai cita-cita itu kita butuh proses, tidak serta-merta langsung di atas, harus melalui tahapan-tahapan dulu. Itu yang kemudian ada lagi tadi kata-kata yang dapat kita petik dari pendapat Ibu Dina, yaitu menuntun. Saya sempat kutip tadi kata menuntun. Inilah kata menuntun ini benar-benar sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai guru harus benar-benar mampu menuntun anak-anak kita sehingga bisa menjadi sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Barangkali untuk dua pendapat dari dua orang teman kita tadi sudah mewakili isi dari video tersebut. Saya selanjutnya Bapak Ibu, di sini terkait tentang sosialisasi dan diskusi budaya positif. Ada beberapa poin penting yang perlu kita kaji dalam budaya positif ini. Yang pertama yaitu disiplin positif. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga yaitu terkait tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Inilah keenam poin dalam budaya positif yang amat sangat penting kita terapkan dalam kehidupan di lingkungan sekolah kita. Jadi seperti apa 6 poin ini akan kita kaji lebih lanjut. Nah, di sini yang pertama yaitu disiplin positif. Dari disiplin positif di sini yang kami pelajari pada modul 1.4 ini Bapak Ibu, ada dua tokoh yang sangat berperan. Yang pertama yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri, kemudian ada di sini Dian Nicholson. Nah, keduanya ini adalah pakar pendidikan, yang mana argumen-argumennya itu menjadi suatu pendapat yang bisa dikembangkan, yang dipelajari dalam kegiatan guru penggerak ini. Nah, di sini disiplin positif di situ mengatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian yang kedua yaitu disciple yang artinya murid atau pengikut. Jadi seperti apa kita membelajarkan anak, seperti apa kita mengajak anak untuk mengikuti proses belajar yang ada di sekolah sehingga sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu ada teori kontrol, di mana teori kontrol ini menurut Dr. William Wilson menyatakan tentang ilusi guru mengontrol murid, yang pada dasarnya guru tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada murid-murid kita untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Saya teringat pernah materi ini disampaikan oleh Bapak Pengawas kita Pak Sarif Haji tentang teori kontrol, yang mana pada saat itu beliau menyampaikan bagaimana pada saat menggenggam tangan tidak bisa serta-merta orang lain membuka genggaman tangan kita jika bukan kita sendiri yang menginginkannya. Nah, di sini dari teori kontrol ini adalah berkaitan dengan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri setiap orang, yang mana tidak akan mampu diterapkan tanpa adanya motivasi dari dalam diri orang tersebut. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, di mana ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi apa saja itu? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang bisa saja melakukan sesuatu itu, faktor pertama yang menjadi alasan adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau misalnya anak-anak kita di sekolah kita tuntut untuk melakukan sesuatu, misalnya mengerjakan tugas, jadi ada kalanya anak tersebut mengerjakan tugas karena menghindari jangan sampai saya dihukum oleh guru mata pelajaran itu. Nah, itu
belum masuk dalam, belum memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, karena dia hanya melihat ketidaknyamanan atau hukuman tersebut. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang mungkin kita tidak sadar pemberian reward yang berlebihan kepada anak-anak kita itu bisa sebenarnya berdampak negatif yang menjadikan anak-anak itu jadi tidak muncul motivasi intrinsiknya. Motivasinya itu hanya karena hadiah tersebut. Motivasinya hanya karena keinginan untuk mendapatkan reward yang diinginkan itu. Jadi ini kurang efektif juga untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga di sini, motivasi ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah puncak dari motivasi yang seharusnya kita berikan kepada anak-anak. Bagaimana sehingga mereka bisa menghargai dirinya sendiri, bagaimana sehingga bisa membuat anak-anak itu melakukan sesuatu karena keinginannya atau motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman saya rasa semua sudah paham betul seperti apa hukuman. Hukuman itu di sini bisa saja tidak dalam bentuk fisik, tetapi bisa juga melalui verbal atau ucapan. Melalui ucapan pun kita bisa menghukum anak-anak, gitu ya. Jadi yang kedua yaitu konsekuensi. Di mana konsekuensi di sini adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Jadi perlu dibedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi memang sifatnya itu tidak jangka panjang. Kalau hukuman itu bisa memberikan beban kepada anak dalam jangka panjang, sedangkan kalau konsekuensi itu tidak sampai mereka sampai berlarut-larut mengingatnya, karena memang sudah ada kesepakatan sebelumnya, itu ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah restitusi. Nah, restitusi inilah yang sangat penting kita terapkan dalam budaya positif Bapak Ibu, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada metode bagaimana kita sehingga bisa menciptakan kondisi anak-anak itu mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi dalam dirinya, bukan karena paksaan. Gitu. Nah, di sini ada tabel identitas gagal dengan identitas sukses. Yang mana di sini identitas gagal itu ada pada posisi hukuman. Nah, kalau kita sesuatu yang menyakitkan terjadi pada hukuman ini mengakibatkan sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Artinya apa? Memang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Yang mana di sini kita memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih langkah apa yang akan mereka lakukan untuk penyelesaian masalahnya. Kemudian pada hukuman itu akan menciptakan ketidaknyamanan dalam jangka panjang. Sedangkan konsekuensi itu dia sifatnya jangka pendek, dan restitusi itu dia sifatnya adalah menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Ada penguatan di situ. Kemudian selanjutnya kalau pada hukuman itu korban mendapatkan keadilan, sedangkan di konsekuensi itu korban bisa saja diabaikan. Kemudian pada restitusi korban mendapatkan gantinya. Nah, di hukuman lagi di sini murid akan tersakiti. Kalau di konsekuensi itu murid dibuat tidak nyaman, sedangkan pada tahapan restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Nah, itu selanjutnya di sini adalah pada hukuman dia akan menimbulkan perilaku pasif, agresifnya meningkat. Pada konsekuensi itu penguatan juga hanya bersifat jangka pendek, sedangkan pada restitusi itu dapat menemukan solusi atau masalahnya bisa terpecahkan. Itu ya. Jadi mungkin, nah di sini ada tabel hukuman atau konsekuensi. Mungkin dengan ini saya meminta pendapat juga dari Bapak Ibu, kira-kira supaya kita bisa membedakan yang mana yang termasuk hukuman dan yang mana yang termasuk konsekuensi pada anak. Kira-kira kalau yang pertama ini teman-teman rekan-rekan guru sekalian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman, itu ya, hukuman. Jelas ini adalah hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Oke, murid diminta bertelanjang kaki ya, sama ya. Nah, selanjutnya, di sini kita lihat yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Nah, selanjutnya di sini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Apa kira-kira? Ya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Duduk di bangku pinggir lapangan saat jam istirahat, tidak diizinkan bermain berburu tiket karena mencederai teman. Ya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, berarti kita lihat terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketiga konsekuensi. Berarti yang ada beda versi tadi ini yang poin duduk di bangku pinggir lapangan. Lanjut, ini nih teman-teman. Tadi mengelilingi lapangan sudah jelas hukumannya. Udah konsekuensi, jawabannya bisa dilihat di refleksi tadi apakah sudah cocok ini. Oke, selanjutnya nih. Nah, ternyata konsekuensi. Nah, kenapa kira-kira ini dikatakan konsekuensi? Karena tadi kan ada yang sempat berpikir ini adalah sebuah hukuman. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Sudah sepakat ya konsekuensi. Ya, ini merupakan konsekuensi ya kan. Nanti kalau sering-sering mencederai teman, tidak diberikan konsekuensi yang bahaya. Oke ya, lanjut. Di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini menurut saya sangat menarik Bapak Ibu, karena terus terang dari kelima posisi kontrol ini begitu saya masuk di pendidikan guru penggerak saya merasa tersentil. Jujur, karena sebelumnya saya sadar Bapak Ibu, di antara kelima posisi kontrol ini ada di antaranya yang memang bernilai negatif dan itu biasa saya lakukan. Ada zaman-zaman sebelumnya. Itu, apa itu? Nah, posisi pertama di sini adalah pendukung. Nah, di sini posisi kontrol yang pertama yaitu adalah pendukung. Nah, di mana di sini adalah pendukung bisa menggunakan hukuman fisik ataupun secara verbal. Jadi tidak serta-merta kita dikatakan pendukung kalau melukai anak-anak itu secara fisik. Dari ucapan-ucapan yang bisa menyakiti anak jangka panjang pun itu bisa dikategorikan bahwa kita adalah seorang guru yang melaksanakan posisi kontrol pendukung ini. Jadi sebenarnya saya tersentil karena kadang-kadang juga tidak disadari. Kadang kita membuat anak-anak itu mungkin merasa tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Nah, selanjutnya di sini ada membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya gurunya akan bersuara yang lebih lembut. Dia akan mengucapkan kata-kata yang lebih lembut. Nah, satu contoh di sini nada suaranya memelas halus, bahasa tubuhnya merapat pada anak, kemudian lesu di situ. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat. Kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa pada kamu. Nah, kata-kata seperti ini akan membuat anak itu selalu merasa bersalah. Saya pun sendiri pernah mengalaminya bagaimana melakukan hal tersebut kepada anak, terutama pada orang yang kita. Kadang-kadang kita bilang, "Enak, campur kasih malu, kasih bagaimana kelas tak malu sekali, atau selalu dipanggil gara-gara gitu." Itu tanpa kita sadari kita sudah memposisikan diri sebagai membuat orang merasa bersalah. Anak-anak
tidak akan muncul motivasi intrinsiknya, tapi justru karena rasa bersalahnya. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah teman juga. Saya rasa teman ini kadang juga kita melakukan bagaimana kita merangkul anak, tapi memang seringkali kita beranggapan bahwa memposisikan diri sebagai teman pada anak itu akan efektif, tapi justru ada dampak lain yang ditimbulkan, yang mana anak-anak itu akan ketergantungan sama kita. Kalau misalnya selalu dikasih kebijakan, kadang dia itu teman saya. Oh, saya ini temannya, selalu dikasih kebijakan. Oh iya, masih kita terlambat berkomunikasi. Itu bisa saja membuat anak menjadi mengulang-ulang kesalahannya karena merasa terlindungi. Ada ini bisa handle. Nama lu jaga anakku. Itu memposisikan diri sebagai teman. Kemudian jadi seperti apa kira-kira harusnya kita sebagai ini yang membuat kita harus tahu bersama. Di sini masih ada posisi kontrol keempat, yaitu adalah sebagai pemantau, di mana pemantau ini berperan sebagai pengawas. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan namun datar, tidak memelas-melas sama anak juga tidak. Posisinya datar, gestur tubuh pada anak itu bisa menentukan posisi kontrol kita. Nada suaranya, nada suara kita, bagaimana kita berbicara itu bisa menggambarkan posisi kontrol apa yang kita pasang terhadap anak kita. Nah, di sini kalau posisi kontrol lebih kepada kesepakatan, tapi kekurangannya dia masih belum menciptakan motivasi intrinsik dalam diri anak, tapi bisa dituntun. Setidaknya ini bisa lah dipakai, dia sudah bernilai positif, tidak seperti pembuku tadi masih dalam jalur negatif. Kalau ini sudah sering orang menggunakannya, tetapi ada tingkatan yang lebih baik dari itu. Nah, posisi apa itu? Yaitu posisi manajer. Posisi manajer inilah yang seharusnya kita lakukan, seharusnya kita terapkan kepada anak-anak kita. Yang mana di posisi ini itu guru bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti video tadi. Di video tadi itu sudah menggambarkan bagaimana seorang ibu bisa menjadi manajer bagi anak-anaknya. Yang mana kalau memposisikan diri sebagai manajer, orang akan mampu menciptakan generasi atau anak-anak itu yang ke depannya bisa mandiri. Itu. Bisa mandiri seperti di video tadi yang pertama ditayangkan. Dia ibunya tidak perlu lagi khawatir. Kalau misalnya dia tidak perlu lagi khawatir, dia sudah menanamkan motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut sehingga akan bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan itu. Bapak Ibu, poin penting. Nah, selanjutnya di sini adalah 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar ini juga amat sangat penting kita ketahui. Saya rasa Bapak Ibu guru sudah sering membaca ini. Sudah tidak asing lagi dengan 5 kebutuhan dasar. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya perilaku tidak normal pada anak-anak kita. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup di sini mulai dari makanan. Nah, makanya anak-anak kalau sedang belajar, ada anak-anak tidak konsen belajar, bisa kita tanya, oh barangkali dia lapar. Berarti kebutuhan untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Salah satu kebutuhannya itu. Kemudian yang kedua ini rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini seringkali juga kita alami. Anak-anak perwalian kita ada kesan yang broken home. Berarti seringkali cari perhatian di sekolah, kurang bagus perilakunya. Itu berarti ada kebutuhan rasa kasih sayang dan diterimanya tidak terpenuhi. Itulah yang perlu kita kaji, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima kepada anak-anak kita sehingga tidak menimbulkan perilaku negatif. Nah, selanjutnya di sini ada penguasaan, kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Seringkali ada anak-anak yang berbuat itu karena ini dipuji, misalnya, oh iya bagus nak, kamu sudah bisa seperti ini. Dia butuh dimotivasi, mungkin kasihan di rumahnya tidak pernah dia dimotivasi. Sudah tidak ada orang tuanya, kedua orang tuanya, dia butuh ini penguasaan.
bagaimana sehingga dia bisa mendapatkan penghargaan dari orang-orang di sekitarnya. Itu ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada kebebasan. Nah, kebebasan ini kalau di contoh kasus yang ada di sekolah kita yang sering kali kita dapatkan itu, ada anak yang mau pindah jurusan, ada anak yang mau pindah jurusan. Pernah saya alami, anaknya mau masuk di TBSM, tapi dia ditempatkan di akuntansi. Nah, itu berarti kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi. Jadi yang malas nih masuk belajar. Kebutuhan kebebasan akan kebebasan itu tidak terpenuhi. Dia tidak bebas memilih jurusannya. Bisa jadi karena faktor neneknya yang suruh masuk di akuntansi, ada mamanya yang suruh masuk di RPL. Berarti kalau bukan dari keinginan anak itu sendiri, itu jadinya akan menimbulkan masalah ke depannya. Karena ada salah satu dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Itu. Kemudian yang selanjutnya di sini kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak main game di kelas itu berarti kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Bisa jadi dia tidak senang di rumahnya, tidak lengkap itu kesenangannya, makanya sering terbawa-bawa masuk di kelas. Jadi bagaimana upaya yang dapat kita lakukan supaya kebutuhannya dapat terpenuhi, tapi tidak menimbulkan perilaku negatif. Gitu ya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Poin penting dari budaya positif adalah keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini berangkat dari peraturan kelas yang misalnya kita buat di dalam kelas. Kita bikin peraturan kelas. Kemudian kata-kata dari peraturan kelas itu kan biasanya ada yang masih dalam bentuk kalimat negatif. Itu diubah menjadi kalimat positif. Nah, dari kalimat positif itu muncullah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini kalau sudah diyakini bersama, berembuk di antara si guru dan siswa, dia akan berubah menjadi keyakinan kelas yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Saya rasa kalau ini juga Bapak Ibu sudah tidak asing, sudah sering melakukan. Bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas ataupun bahasa lainnya itu kesepakatan kelas. Nah, ini sangat penting karena kenapa kita tidak bisa melakukan proses restitusi, ada yang namanya proses restitusi dalam penyelesaian masalah jika tidak ada dasar. Ini senjata keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya ada contoh keyakinan kelas selalu bersikap positif. Ini kalimatnya fleksibel, tergantung kemauan anak-anak. Kalimat apa yang dia inginkan. Kalau yang saya lakukan kemarin di kelasnya Ibu Diana, anak walinya Ibu Diana itu lebih gampang dibagikan stigma. Kemudian disuruh satu-satu karena biasanya kalau disuruh mencatat di papan tulis itu anak-anak ada anak yang tidak makan. Jadi mereka itu lebih bebas berargumen ketika dikasih satu-satu di mejanya. Jadi nanti disuruh ditempel. Tapi boleh dimana-mana tergantung Bapak Ibu. Ini sekedar satu contoh saja berbagi praktik baik. Begitu mereka tempel satu-satu itu kita petakan mana yang sama karena ada di situ menjaga, ada yang menuliskan di situ menyimpan sampah, membuang sampah pada tempatnya. Ada juga satu menyapu kelas setiap hari. Jadi itu bisa disatukan dalam satu kalimat positif berdasarkan kesepakatan kita sama anak-anak. Nah, contohnya misalnya kita ambil menjaga kebersihan dan kerapihan kelas, itu sudah bisa masuk dalam kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi dari misalnya tidak penting kalau 23 orang misalnya dalam satu kelas memberikan argumennya, 23 juga nanti keyakinan kelas setengah mati. Jadi itu bisa disatu, mana yang kalimat-kalimat yang bisa disatukan dimasukkan dalam keyakinan kelas. Saya rasa sudah paham semua, juga sudah sering dilaksanakan, tapi namanya ini diulang-ulang lagi, mengulang lagi kembali. Nah, kemudian di sini ada segitiga restitusi. Nah, inilah Bapak Ibu, segitiga restitusi ini termasuk saya sendiri ilmu baru yang harus saya dapat kemarin. Saya tidak pernah dengar apa itu restitusi, seperti apa itu segitiga restitusi. Saya juga bingung kemarin mau diapakan ini segitiga restitusi. Nah, di sini inilah proses segitiga restitusi, inilah yang akan membantu kita dalam penyelesaian kasus, itu ya. Jadi proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua siswa. Nah, ada tiga tahapan dalam proses
proses segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu, distabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, disinilah fungsinya keyakinan kelas. Nah, itu senjata kita nanti bagaimana sehingga bisa menyelesaikan kasus anak-anak dengan motivasi yang intrinsik menggunakan keyakinan kelas ini. Ada contohnya nanti. Nah, ini ada video. Sebenarnya ini video pribadi saya. Terlalu narsis barangkali. Mohon maaf. Tapi ini salah satu peran juga untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu. Tapi sebenarnya poin pentingnya bukan itu yang saya mau lihat Bapak Ibu. Adalah yang saya mau lihat itu justru malah refleksi diri ya. Bagaimana nanti sehingga setelah Bapak Ibu ini melihat videonya itu bisa memberikan masukan kepada saya karena masih banyak lagi tugas-tugas yang mau dikerjakan di depannya. Mudah-mudahan di sini kan ada tim IT juga. Saya tidak mengerti IT asal ambil saya gambar. Mudah-mudahan bisa dikasih masukan dari Pak ID. Seperti apa sehingga hasil video itu lebih bagus, kemudian prosesnya itu bisa lebih apik dia. Gitu ya. Saya izin. Suatu proses yang dalam atau orang tua dengan upaya penyelesaian masalah agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada pun tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, mencerminkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, pada demonstrasi kontekstual ini, saya akan melakukan kegiatan praktek penerapan segitiga restitusi terhadap dua kasus yang terjadi pada murid kasus pertama. Hari ini, tentang terlambat datang ke sekolah. Saya selaku guru pendidikan yang mengajar di kelas kepada jemaah sangat sering menemukan keterlambatan untuk mengikuti pelajaran. Saya merasa sangat mewakili dengan kondisi mengingat Intan adalah anak yang berprestasi dan tidak biasanya dia sering terlambat seperti sekarang ini. Saya kemudian berinisiatif untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Intan dan berusaha membantu Intan agar menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian saya memanggilnya ke ruang guru untuk berdialog langsung dengan Intan secara pribadi.
Insyaallah saya akan berusaha untuk misalnya yang lebih baik yang bisa mencoba lebih bagus akan menggunakan waktu mungkin saja menurut kamu kelas mana? Saya sudah melakukan warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini, salah satu siswa SMK Negeri 1 Tinambung. Setelah melakukan dialog dan berkonsultasi dengan ibu mengenai masalah keterlibatan saya mengucapkan terima kasih atas pencerahan, saran dan solusi yang diberikan kepada saya. Seperti yang dikatakan beliau, bahwa membantu orang tua di rumah adalah perbuatan mulia dan hal yang sangat penting, begitu pula dengan waktu sekolah. Namun yang menjadi masalah di sini adalah upaya apa yang harus saya lakukan agar bisa memperbaiki masalah ini. Dan saya sadar bahwa membantu orang tua di rumah adalah hal yang sangat penting. Jadi upaya yang lebih
terpenting yang harus saya lakukan di kedepannya adalah berusaha mengatur membagi waktu saya untuk membantu orang tua di rumah tanpa harus mengorbankan waktu sekolah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap tersenyum dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan adanya video tadi itu sudah rampung juga materi yang ada pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, demikian tadi pemaparan materi tentang sosialisasi dan diskusi budaya positif. Untuk selanjutnya, kita beralih ke sesi tanya jawab, saran dan tanggapan. Untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan ataupun saran dan tanggapan untuk materi hari ini, kami silakan. Oke, Pak Irfan, beliau pertama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya di video terakhir tentang bertanya masalah kondisi siswa sama kira-kira siswa. Jadi begini, tadi informasi itu dia sifatnya bagaimana? Dia dibikin sifat semua guru atau kan ini tadi dia dibikin pekerjaannya si guru dia kasih sebenarnya bagi saya, ya kan? Apakah bagi guru makrel guru kelas punya hak juga untuk melakukan hal sama yang dilakukan guru kelas tersebut? Karena saya tadi menyimak video terakhir. Nah terus ya kalau memang iya apa alasan Bu? Terus kalau iya apakah wajar untuk guru juga punya hak sama seperti guru BK lakukan? Itu kan tugas utama guru BK memberikan hukuman, konsekuensi, terus harus tahu betul tentang kondisi siswa tersebut. Mungkin hanya itu terlihat. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Irfan atas pertanyaannya. Sangat menarik tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak, di mana bahwa apakah ini bisa dilakukan oleh semua guru termasuk normatif adaptif, bukan hanya guru BK saja, gitu ya. Nah, disinilah Bapak Ibu sebenarnya proses restitusi jangankan di lingkungan sekolah, untuk seluruh stakeholder di sekolah, anak-anak kita di rumah juga bisa direstitusi, gitu ya. Jadi proses penerapannya ini sebenarnya menyeluruh, universal sifatnya. Dia itu penyelesaian kasus atau metode penyelesaian masalah, di mana kita mengajak orang yang direstitusi ini sehingga bisa memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu jadi jawabannya ini poin penting. Jangan hanya guru BK saja, tapi seluruh guru mata pelajaran, seluruh stakeholder di sekolah, gitu ya, bisa menerapkan restitusi ini sehingga apa yang kita impikan, murid yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila itu dapat terwujud, gitu ya. Tidak mungkin kalau hanya dengan guru BK saja itu bisa menyelesaikan masalah dari sekian ratusan siswa kita. Jadi perlu peran serta mulai dari guru mata pelajaran. Berangkat dari pokoknya setiap yang bertemu dengan masalah yang ada dengan siswa itu bisa melakukan restitusi terhadap siswa atau mulai tidak bisa. Jadi sangat Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan pertanyaan, saran atau tanggapan?
Baiklah, demikianlah tadi rangkaian acara dari sosialisasi dan diskusi budaya yang positif. Kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Mari kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit tambahan. Ini terkait tentang pendaftaran calon guru penggerak. Di sini saya kembali di sini karena ini sesuai juga dengan peran kita sebagai seorang calon guru penggerak atau calon. Untuk mengajak Bapak Ibu kiranya bisa nanti mendaftar, karena tidak usah kita, awalnya juga saya sebenarnya tidak berminat karena kepikiran di tugas-tugasnya barangkali itu pusing juga, banyak tugas. Nah, tapi setelah masuk di sini itu saya merasakan begitu luar biasa Bapak Ibu, banyak manfaatnya. Tidak seperti jadi PPG itu cerah. Saya rasa tidak terlalu bikin pusing. Justru kita bisa bahagia di situ. Kita bisa lebih senang. Kita bisa lebih happy nanti. Apalagi itu kalau pada saat berangkatnya saya pribadi merasakan itu Bapak Ibu. Yang sebetulnya awalnya itu saya sangat tidak pede sekali, insecure berhadapan dengan Bapak Ibu guru hebat di calon guru penggerak itu Kabupaten Polmas. Saya minder sekali, luar biasa. Mereka ada yang dari kepala sekolah, ada yang dari pengawas, guru-guru hebat di situ. Ya saya siapa? Gitu. Jadi lewat sini kita bisa banyak belajar bagaimana memanusiakan manusia. Insya Allah kalau masuk di situ tidak masih bisa jadi kumpul sama keluarga, masih bisa di jalan-jalan, tidak seperti kegiatan PPG yang on time harus selalu tiap hari. Tidak Bapak Ibu, ada ruang kolaborasi itu yang cuma ada elaborasi tema anak juga tidak lama juga, paling 1-2 jam itu sudah selesai. Kita lebih banyak di kegiatan LMS-nya, asinkronisnya, lebih banyak di situ. Tapi itu pun hanya sekedar mengupload tugas saja, upload video apa. Jadi poin pentingnya di situ banyak pembelajaran yang bisa dipetik, banyak hal yang bisa kita belajar dari kegiatan bergerak. Sudah ada di sini calon-calon semuanya mengambil lagi, ada Bu Rafni, ada Bu Cera, Pak Sulham. Mudah-mudahan di angkatan 10 bertambah lagi di SMK yang bisa Tinameu, sehingga harapan kita ke depannya itu bisa terwujud ya, apa yang dicita-citakan, bukan cuma cita-citanya Bapak kepala sekolah, tapi cita-cita seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita itu bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf sudah menyita waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum masuk ke pembelajaran, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu ada yang siapa yang masih apa yang maksudnya gimana sih? Yang kata kelas atau yang sekarang kita mau membuat merumuskan kalimat-kalimat yang bisa dijadikan yang hal-hal apa saja kira-kira yang betul disepakati di kelas kita supaya bisa menjadikan pembelajaran gitu ya. Hal-hal yang bisa kita sepakati. Sebentar lagi akan ada